Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kritik narasi dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Kristanisa Valdati Swatrisar Bengu, yang kedua Marsilia Leanale, yang ketiga Delce Apriana Kadek, yang keempat Angel Bari, yang kelima Neno Onesimus Taneo, yang keenam Asriani Oematan, dan yang ketujuh Yesionain. Berikut adalah penjelasan anggota kelompok saya mengenai kritik narasi dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Nama saya Neno Onesimus Taneo. Yang pertama, jenis teks prosta. Prosta adalah salah satu jenis sastra yang bersifat narasi. Dua, tema keadilan Tuhan dan penderitaan orang percaya. Saya atas nama Kristanisa Bengu akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh yang ada dalam teks narasi dari bacaan yang kami pilih. Yang pertama ada Ayub, Allah, Iblis, 7 anak laki-laki dari Ayub dan 3 anak perempuan, orang pesuruh, dan ada orang lain yang datang untuk menyampaikan pesan kepada Ayub. Yang keempat, tindakan, ucapan dan karakter dari setiap tokoh. Yang pertama, Ayub. Ucapan dari Ayub yaitu dalam ayatnya yang kelima, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Lalu dalam ayat 21, Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Tindakan dari Ayub yaitu kemudian keesokan harinya ia bangun dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Dan berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia untuk menyembah Tuhan. Ayub ini berkarakter jujur dan takut akan Tuhan. Kemudian Allah. Ucapan dari Allah yaitu, "Dari manakah engkau? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Pada ayatnya yang ke-8 itu ucapan Allah kepada iblis. Kemudian pada ayatnya yang ke-12, "Nah, segala yang dipunyainya adalah ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Tindakan Allah bertanya kepada iblis dan berfirman kepada iblis. Kemudian tokoh yang berikut yaitu iblis. Ucapan iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang telah dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Tindakan dari iblis, ia datang kepada Tuhan ketika anak-anak Tuhan menghadap ke Tuhan, pergi dari hadapan Tuhan. Yang berikut anak-anak Ayub. Tindakan dari anak-anak Ayub yaitu anak laki-laki mengadakan pesta di rumah masing-masing, lalu mengundang saudara mereka yang perempuan. Lalu mereka makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Kemudian pesuruh. Ucapan dari pesuruh yaitu, sedang lembu sapi membajak keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, orang-orang Sheba datang menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Tindakan ia menghampiri Ayub. Kemudian orang lain setelah pesuruh yang pertama yaitu dia mengucapkan bahwa api telah menyambar dari langit dan membakar semua serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya.
Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Tindakan menghampiri Ayub. Orang lain yang kedua, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tindakan menghampiri Ayub. Orang lain yang ketiga, ucapannya ialah anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tindakan menghampiri Ayub. Berikut yaitu gambaran hubungan antara tokoh dalam teks tersebut. Ayub memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Ia sangat mengasihi Allah dan taat serta takut kepada Allah, sehingga Allah sangat menyukai Ayub dan memberikan segala kepunyaan Ayub. Ayub juga sangat mengasihi anak-anaknya, namun anak-anak Ayub tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan sama seperti Ayub, melainkan mereka suka berfoya-foya dan melakukan pesta pora. Berikut tentang setting waktu dan tempat. Waktu terjadinya kisah ini pada zaman Abraham, tempat di rumah Ayub, di rumah anak sulung. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu alur waktu. Alur yang digunakan dalam cerita kisah Ayub adalah alur maju, karena alur maju memiliki klimaks di tengah cerita. Peristiwa yang berjalan beraturan sesuai dengan urutan waktu dari awal sampai akhir cerita. Yang berikut refleksi teologis berdasarkan narasi kisah Ayub ini mengingatkan bahwa iman orang percaya akan diuji. Sebab itu penting sekali orang percaya memandang setiap penderitaan yang dialaminya sebagaimana suatu ujian iman, tidak selalu merupakan bentuk hukuman Tuhan, sebagaimana dituturkan dalam kisah Ayub ini bahwa penderitaan yang dialami Ayub adalah ulah iblis dan atas seizin Tuhan, bukan karena akibat dosanya. Ayub menyadari bahwa segala kepunyaannya merupakan pemberian dari Tuhan, dan ia menyadari bahwa ia telanjang keluar dari kandungan ibunya, tidak membawa sesuatu pun. Tuhanlah yang memberi segala yang ia miliki, jadi Tuhanlah yang mempercayakan semua harta dan keluarga yang dimilikinya. Keyakinan itulah yang membuat Ayub menjadi sadar bahwa tidak ada hak yang dimilikinya untuk mempertahankan semuanya itu. Baik, sekian penjelasan kami mengenai kritik narasi dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.